Siap. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama saya mengapresiasi Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mengadakan kegiatan ini, di mana ini merupakan program yang sangat baik sekali untuk menumbuhkan startup di tenan-tenan yang ada di IPTI Maleo, sehingga nanti kami berharap ke depannya semakin maju lagi startup-startup yang ada, tenan-tenan yang ada ini, dan juga nanti ada investor yang bisa masuk ke dalam mampu melakukan pendanaan untuk tenan-tenan tersebut. Maju terus untuk IPTI Maleo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Sama bawa ini lihat. Lihatnya ke yang mana tadi? Kalau aplikasinya baru 1 bulan ini launching di Play Store, tapi secara konsep kita sudah dari selama 1 tahun lebih. Secara konsep dan pengaplikasian, survei dan lain-lain sudah start. Ya ini gimana ini aja apa kan ini saingannya udah banyak nih. Gimana caranya biar bisa apa ya dikenal banyak orang gitu. Makanya kami fokusnya ke perkembangan sekolah dan alhamdulillah itu memang responnya lumayan. Iya. Apalagi udah ada ini kan sistem bulanan gitu kan nih. Menarik juga nih. Hitungannya aja sekitar 20.000 Oh, itu kan sudah. tergantung jaraknya nggak pengaruh ya, tetap ini Iya, kita sama punya. jarak sekolahnya. Iya, kita ke rumah anaknya dulu, baru kita pakai zonasi gitu Pak. Jadi drivernya kita zonasi, kalau di Palu kan ada 4. Palu Utara, Selatan, Timur, Barat. Nah, jadi kita zonasi berdasarkan rumah si anak itu. Jadi dia pakai itu lahirnya undang-undangan Kota Palu, Kota Madya. Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kota Madya daerah Palu. Dia tidak bikin 8. Iya. 4 Kita masih 4. kecamatan lama. Itu kecamatan induk itu. Kalau di bandaranya ada zona 1, zona 2, zona 3. Keunggulannya ini banyak memang apa kompetitornya Pak, tapi ini kayaknya ramah perempuan dan ramah anak kayaknya. Dan kita bikin sistem satu driver satu anak dia Pak. Jadi tidak ganti-ganti. Orang tua tidak mengorder tiap hari. Gitu. Jadi untuk keamanan dan chemistry anak dan si drivernya. Ya bisa ini juga terjalin. Dan ciri-ciri orang yang ada need for achievement, motivasi untuk berprestasi, sama dengan mewakili direktur ada jadi. Itu ciri. Itu need for achievement, motivasi untuk berprestasi. Yang kiri, dengan catatan NKRI membawa 17.580. Aman. Teruskan Pak. Diraih tetap sukses. Apakah dia datang ke sekolah? Iya. Yang promosi yang lebih utama. Kalau tidak ada promosi kan sekarang anak-anak sistem grab saja, maksi dari mana yang muda itu mereka. Ini ribuan mahasiswa Mandua Pak. Mengamankan siswa Mandua. Peserta didik. Itu rata-rata menggunakan maksi. Jadi Kita hobi masih ke Pak. sekolah-sekolah yang kita Jalan Tamrin. ininya Pak. Nanti mungkin kita bisa. Ini promosinya ini ya. Pertama jalan Tamrin, yang kedua di mukanya jalan Tamrin. Siswanya 2.000. Nah, itu mungkin langsung di inilah langsung. Jadi kalau mau sosialisasi boleh kita terima. Iya. Tinggal kirim surat. Mantap itu. Iya. Kami bisa kita Oh, memang terkenal. Langsung. Kalau ini tuh langsung begini. Jadi kepala Mandua, ini beliau dari SMK. Saya masih dapat Oh, Umas. kemudian driver muslim lagi. Ini DPC yang punya urut. Apa yang dikatakan Ibu tadi menyatu dengan ini. Silakan Pak Gunawan. Nah itu.
Mana ina-inanya? Iya, makasih. Tapi dengan omset yang udah besar tadi deh, tinggal apa lagi yang diharapkan? Apa? Iya, sudah 800 Pak. juta per tahun. Apa yang lagi yang diharapkan? Udah 800. Juta per tahun. Ini per tahun, tadi saya kira per hari, makanya saya berkali-kali tadi, wah hebat ini kalau Iya. per hari. Tahun. Dia tadi saya tanya per bulan. Iya. Saya pikir per bulan, berkali-kali per bulan. Toh. Tahun. Saya kaget. Saya kaget juga Pak. Wah, luar biasa kan, nggak perlu. Itu apa? Omset apa? Iya itu. Margin berapa ya kalau 800 juta? Kira-kira marginnya margin profitnya 30%. Oh, 20%. Apa kali 16. 100 Iya. 160. Siap. Per harinya. Berarti Harapannya mau berapa? Mau jadi berapa? Kalau target ini aja jangka pendek dari 800 ini mau berapa? Nah, ini dikitar tuh. 2M. Udah ada ini ya. Forecastnya udah ada. Terus jadi nambahin apa? Kami masih perbaiki sedikit. Oke, kayak gitu karena kalau mau scale up juga mau buka di kota-kota lain harus perbaiki. Kondisinya kan gitu. Yang penting konsumen lokalnya dulu aja. Gimana caranya biar berarti konsumen lokal sehari berapa? Biasa 20 orderan sehari. Setiap hari 20. Iya. Itu dikenakan dia berapa seharinya? Per konsumen kena berapa biayanya? Nah, kan ada biayanya. konsumen ada biaya kan? Ada biaya charge-nya apa? Oh, ada charge. Berarti sudah termasuk. Oh iya, fee-nya udah naik dulu ya, kayak GoFood gitu Pak. Bener ya kayak gitu ya? Oh, sudah. Jadi Udah harga ada. yang tertera di sana itu sudah ini ya. Nah, ya kan di aplikasi itu berapa? Oh, dapat 20% dari aplikasi. Padahal satu orang itu berapa ribu atau berapa juta? Biasanya ada kita satu minggu itu belanja selalu Bukan. Iya, per orangnya kan ada. membelakangi. Wah, Ini kalau orang Sunda bilang sok. nggak boleh. Enggak lagi asik Oke, mendengar dia. jadi gini, misalkan ini ada orang di sistem itu berapa? Harus membayarnya itu. sesuai dengan jumlah orderannya Pak. Karena sudah di kayak begini Pak. Hah? Nggak ada orderannya Pak. Pesan saja. Sesuai dengan bayar pesan. Oke, kalau dia tidak bayar, Sudah seperti kita orderan. Oh, ya, saya jauh masuk ya. Jauh bisa semua. Semuanya. Turun ini. Bagaimana? cucian mobil. Ibu Direktur mau bicara. Oke, kita ambil dulu ya. Nah, Iya. mantap ya. Ayo Pak. Oh iya, terima kasih Ibu. Nggak ke depannya mau harapannya apa Kak Ros ini? Iya. Targetnya apa? Apa target? Targetnya mau ini apa supaya pendownloadnya ini banyak, jadi kita mau melakukan content marketingnya lebih menarik lah. Itu yang jadi kendala kan itu sebenarnya. Walaupun udah pakai ads kan ya, pakai ads juga kan, tapi kadang-kadang ya nggak terlalu apa ya, orang nggak terlalu concern sama di situ. Mana yang deket-deket sekitaran sini aja yang bisa dikasih tahu ini lo ada kartu suka itu yang harusnya dipikirin. Oke, minta ke tempat Pak Kus lah apa yang bisa. Satu lagi hal yaitu ketika mengiklankan jangan yang dapat bayar. Nanti kan ada target marketnya ada. Nah itu. Tapi kalau yang nggak berbayar kan ada target market. Terus umur berapa yang ditarget, apa saja kan ada semua itu kalau yang itu pasti di tempatnya Pak Kus kemarin waktu kami dikasih pelatihan seperti itu. Nah, itu harus diminta itu. Yang penting itu. Pelatihannya dari Pak Kus. Iya, wah Pak Kus mantap dong. Iya Pak Kus. Kelihatan. Luar biasa. Itu makin dia punya ini apa namanya? Kopi ya topi.
Itu dia turun begini dekat kening makin kuat. Bang, seandainya ini tadi ada yang punya ambil kopi datang, Bapak saya pikiran kopi yang tidak bisa tidur. Ini saya biasa kemarin di Napu yang disampaikan tadi, kebetulan ada kopi datang. Jangan Pak, kalau saya nggak tidur bahaya. Tidak, itu nggak tidur Pak, ada tidur orang. Tambah semangat. Jadi tugasnya Ibu Kadit Ya. bawakan itu yang adonan-adonan kita. Mulai bukan cuma itu yang Kapan? bisa membosri. Pulang kapan? Besok pagi. Karena Besok pagi. nanti beliau Bisa berikan nanti bosri. malam ketemuan Pak. Tidak, Saya bosri izinkan. dulu. Jadi kita Bosri akan nanti. panggilkan itu. Iya. Saya panggilkan yang punya kopi Ami. Ya nanti Tapi kita kopi nanti bikinkan Pak. rahasia. Nanti panjenengan yang punya Wah, urusan. iya saya Wes. jangan khawatir. Matur nuwun. Iya, apa nanti di nanti Pak Gus dipertemukan atau di Di mana bagus tempatnya? Ayo. Bisa diatur Pak. Iya. Ya, nanti melalui Ibu saya. Iya, Ibu Pak. Kadis. Tadi. Ini dulu ya saya. Ya, konten. Udah ini kopi betul. Pak. Kopi betul bukan? Ininya maksudnya Kemajuannya untuk cara meningkatkan. ini car wash ini sangat gampang sebenarnya diterima oleh orang ya gitu. Jadi gimana nggak perlu yang online, gimana caranya via WhatsApp, kasih tahu ada aplikasi itu yang tahu tadi apa ada kepala sekolah, sampaikan aja ke kepala sekolah, ada ini ada car wash.id gitu. Itu Jadi kita sending nanti. Nah itu yang kayak gitu-gitu juga masuk. Dan mulut ke mulut, sebenarnya mulut ke mulut Iya. yang orang terdekat tuh paling gampang kalau yang kayak gini ya. Ini banget loh. Car wash ini Banyak, hampir semua orang butuh. iya. Ada mobil yang malas-malas. Masuk. Baru ada itu kategori biaya. Ada yang 50, ada 75, ada 100, ada 200. Dan Harus apabila dia 5 kali bonus sekali. Saya cari fokusnya dulu. Oh. Udah baru bilang kalau udah. Loh ini siapa ini? Siapa ini? Iya. Siap. Bismillah. Iya. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di salah satu tenan IP, Be-Ride. Jadi kalau saya melihat Be-Ride ini punya potensi untuk maju ke depannya, khususnya untuk pelayanan pengantaran anak ya untuk ke sekolah. Jadi dengan adanya Be-Ride ini kami harapkan nanti di Palu dan nanti kalau bisa lebih luas lagi di Sulteng bisa lebih maju lagi Be-Ride. Dan jangan ragu gunakan Be-Ride karena Be-Ride ini aman khususnya untuk anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oh, bahasa Mandarin. Oh iya. Kami belum. lagi banyak khusus Lebih ke pembinaan UMKM. Oh iya kalau UMKM ya, mau UMKM. Kalau yang startupnya Ada beberapa, ada yang namanya perusahaannya Sultan Kasir, untuk pos online di Makassar sih yang baru ada untuk pembinaan ini, pembinaan startupnya. Untuk startup sih masih sekarang masih tahap di internal dulu. Tapi kemungkinan ya tahun ini bisa dibuka juga. Oh gitu. Ayolah dibuka lah. Mana? Ini kita sudah punya Nih biar buka. Ayo Bapak. Telkom. Tidak. Mari. Nah itu. Telkom Mas. Jadi Telkom, sedangkan penjahit aja dibagi. Demi Allah, istri saya di Telkom. Nah ini biar ikut juga maksudnya. Sekarang pemodalan masih ke Pemodalan seputar masih. UMKM Pak, pemodalan. Dengan Iya kalau catatan itu ya. yang dikatakan oleh Pak Gunawan dengan catatan perlihatkan bahwa punya instan. Betul. Karena yang dilihat pertama itu body dulu, body. Kalau body bagus berarti spesifikasi mantap. BMB berarti. BB. Body mengalahkan nama. Jangan mengalahkan. Oke. Tadi saya bilang ke ini Mas,
Terus bisa kolaborasi juga, Telkom punya rumah BUMN, ada wadah, ada tempat di situ, ada kursi, ada meja, ada AC. Kalau mau Gimana? kursus kan bisa Yang di sini Pak, Juanda. rumah BUMN di bawah. Dan juga tahun ini Oh, dekatnya dekat rumah sakit itu. yang Kan. 4 tingkat sampai BRI. Iya. Pengajar semua ya. Iya, oh iya. Cara ngajarnya udah bagus ya. Gimana caranya biar tertarik semua sih. Gimana caranya biar harus ada, balik lagi semuanya sih saya bilang gimana caranya dapat konsumen sebenarnya kan. Kalau investor sih kalau dia yang kayak gini ya sebenarnya tinggal nyari pasar, lebih ke pasar bukan investor ya. Nah, emang pihaknya banyak di lokal. Waktu yang dapat anak-anak itu gimana caranya? Kemarin itu kan kami promosinya ya kelas sosmed. Setelah itu dari mulut ke mulut, testimoni orang tua yang sudah kami, bahkan sekarang ada beberapa siswa kami yang belajarnya udah 1 tahun, repeat ordernya udah 1 tahun gitu. Jadi dari dia umur 4 tahun sampai ke SD itu belajarnya ke kita terus. Pentingnya testimoni itu yang paling penting, testimoni mulut ke mulut, ibu-ibu satu ibu-ibu ke ibu-ibu lain tuh mulut ibu-ibu tuh paling ngeri Pak. Kalau udah bagus lanjut bagus semua, satu negatif semua itu makanya Mama sih. iya betul, tapi kalau udah bagus lah Cepat ngeposnya. Iya, makanya ini beberapa siswa juga kan yang hubungin ke kontak Wiratama itu bilangnya maaf Mbak, saya dapat infonya dari mamanya sih. Oh, sudah tidak. itu makanya Lesti aja tetap dibela sama ibu. Betul. Iya. Makanya kami biasa selalu join ini sih follow IG-nya ibu-ibu. Iya, ya. ini Kalau mau posting tag mereka biar kan bangga enak juga kan. Ya. Sentuhan kayak gitu. gimana caranya itu tadi komunitas ibu udah paling pas kalau saran saya, karena bapak-bapak kalau ke anak nggak terlalu pasti nanti baliknya izinnya ke ibu-ibu. Itu Pak. Ya, itu namanya wasbinka. Apa tuh? Pengawasan? Pengawasan bini melekat. paling ditakuti itu. Kalau waskat, kemudian waspun dengan yang lain itu masih orang tidak bilang enggak apa-apa. Yang ditakuti wasbinka, pengawasan bini melekat. Karena kalau kita yang nawarin ini ada Wiratama edukasi, ibunya ngeliat mana nih, ada yang cakep jangan-jangan nih, makanya ditawarin. Wow, itu. Tos dulu Pak. Betul. Pokoknya bilang udah, dia pending. Dia waktu dia bilang udah yang ini jangan dulu, yang ini bagus. Kalau ibu udah oke kan, Waduh. pokoknya sukses ya. Wah, selamat Ibu Wong. Pokoknya minta bimbingan inti terus sama dinas. Kalau ada apa-apa ya nanti atau dinas bisa bantu. Ibu ke dinas. Nggak usah di presentasiin juga. Iya. Karena ada tadi kan udah tahu mana kompetitornya mana dan di rumah udah ada yang bisa masuk kan itu tadi yang bisa masuk ke IKM ya salah satunya pas ini udah masuk ke 4 titik ini yang memang permasalahan di IKM. Iya, Tinggal cari aja gimana. Oh ini bisa ke dinas, seperti kalau ini gampang ke dinas. Pas lagi ada dinas acara minta presentasi aja kalau boleh. Kalau ada kegiatan minta presentasi karena ini langsung ke IKM. Ke koperasi juga, dinas koperasi IKM juga bisa minta apalagi ini kan binaannya dinas langsung nih ibaratnya. Jadi bisa lah dapat akses untuk menjelaskan aja, nggak perlu ini contoh nyatanya kayak gimana. Udah ada nih 14 legalitas atau bahkan kolaborasi sama dinas kalau bisa dimanfaatkan. Jangan bisa aja langsung datang kan action ke dinas. Jangan bisa itu kalau branding berbayar apa enggak, misalkan ada IKM atau yang punya hasil olahan mau dikasih kemasan otomatis mau masarkan, nah itu kan ada logo-logonya, itu dibikinkan. Iya, dibikinkan. Kita ada kerjasama dengan freelance designer di Kota Palu.
Iya, fee-nya di situ, Pak. Iya, fee-nya di sini. Bukan, saya pikir fee-nya bukan di situ, tapi fee-nya di situ. Saya pikir fee-nya itu setelah masuk seperti rumah kemasan, menjualkan ambil dari fee-nya itu, sehingga UMKM kita ini tidak terbebani toh. Nah, ada sistem konsinyasi, toh, titip laku baru dibayar, begitu. Oh ya, begitu Pak. Kita jadi di akhir bulan baru bisa dibayar. Dan kita juga mudahkan kan sebelumnya UMKM itu kesulitan harus pesan banyak dulu baru bisa dapat harga murah. Nah itu kita bisa kasih harga murah ya, tanpa mereka pesan banyak dari dahulu. Cuman kita kerjasama per bulan. Jadi kita kirim misalnya 300 packaging per bulan sampai 1000 packaging. Kita kerjasama dalam hal itu untuk memudahkan UMKM dalam pesan packaging. Jadi bisa cicil juga. Kalau ininya, kalau legalitas yang sudah disediakan legalitas usahanya tadi, dan ada pendampingan legalitas usaha. Nah, yang sudah didampingi apa legalitas usahanya seperti apa? PT Perorangan sama IIB. Oh, yang di BIRT, kalau makanan BIRT juga. Kita masih PT Perorangan kemarin sama IIB. Oh, ini kan makanan ini kan sekarang sudah cuman biasanya Pak, apa namanya, walaupun sudah online tapi banyak juga yang Iya, Iya. paham ada. Itu penting, Pak, pendampingan itu di pusat tuh tetap ada pendampingan. Iya. Untuk urusan JP. Walaupun gratis, tetap kalau nggak didampingi, ya. Kalau yang itu ya ina-ina, kalau sini ina-ina. supaya itu ada standar pelayanan di Sultan ini belum ada itu. Gimana cara? Tugas pokok. Iya, Kami harus ke pemerintah dong. Iya. Oh, kalau itu bukan kami dong, Pak. Beliau ini tinggal memberikan rekomendasi. Iya. Tapi yang di situ nanti fokus Kalau ini kan pada dinas terkait. perindustrian berarti. Pak, dinas kesehatan ya? Kesehatan. Kesehatan dan tenaga kerja. Oh, Tran. Ah. Makanya beliau minta ke tadi saya ngobrol, Bapak tolong di BLK balai latihan itu jangan hanya orientasi ke ini apa facial, kemudian menipedi, kalau dibilang Lansia orientasi kita juga medicure. perhatikan. Udah pernah ke dinas tenaga kerja udah? Belum. Jadi Udah tahu kondisinya? Kemarin sudah, Pak. Cuman Dari beliau kemarin kita sudah dapat komunikasi di awal, jadi kita mau ketemu sama teman tim posisi formasi lengkap. Bapaknya sudah kecelakaan meninggal. Habis itu tapi Setelah dari itu belum ada pergantian pengisian kayaknya. Jadi saya juga belum ada relasi lagi ke sana. ini yang dari Trans. Iya, dari Ini Mas kan binaannya IKTI sebenarnya. Kan jalur itu kan nggak perlu langsung ke Naker. Dari IKTI ngomong ke Dinas Perindustrian, siapa yang bisa dihubungi di Naker. Karena jangan sampai karena koneksinya meninggal terus selesai gitu. Yang nggak kayak gitu caranya startup gitu. Nggak maju gitu. Harus inilah, ayo maju. Kan bisa cepet sebenarnya. Ini ada Pak Kus terus langsung ke dinas siapa nih, itu nggak nyampe sehari juga langsung ketemu gitu. Apalagi lebih enak dari dinas. Kalau dari dinas ke dinas orang tuh lebih ngerasa gitu. Kalau biasanya ini bukan nyalain dinas ya, betul. Kadang-kadang datang ke dinas, wah ini nyusahin aja nih pasti nih. Kadang ada yang ini dinas ada juga pemikiran kadang, wah ini jadi kerjaan baru saya nih, padahal saya dapatnya gini-gini aja. Kalau antar dinas dia mau nggak mau harus ikut. Apalagi ini kan binaan dinas langsung sekalian. Pak tadi sudah ngomong Pak, apapun yang dilakukan oleh IKTI saya akan tanda tangan. Termasuk pengantar atau apa. Nah, itu ya. Iya. Minta rekomendasi. Langsung aja. Boleh, datang aja. Pak Richard kasih tanda tangan. Minimal ke Bukabit dulu. Iya. Bukabit tinggal. Ibu Kabit Dia tuh nanti mau- tugasnya Ibu Kabit ketika Anda buat permohonan, beliau yang paraf. Iya. Itu kalau beliau sudah paraf di atas jabatan, langsung ACC. Iya. Baru Pak Kadis tinggal tanda tangan. Betul. Jadi Pak Gunawan katakan tadi kalau antar dinas, oke. Iya, siap Pak. Karena amanah PP 18 tahun 2016 organisasi perangkat daerah itu dia melihat pada PP 11 tahun 2000
17 tentang apa? Manajemen PNS. Mampu tidak dia tidak laksanakan. Oke? Siap. Ini amanah Ini penggunaan. sama dinas apa mau minta linknya dinas Tenaga kerja. Bu. Oh iya. BLK Bu. Kita mau bikin sertifikasi dan standarisasi pelayanan caregiver. Nah, itu. Kalau di Sulteng kan yang saya cari belum ada. Kalau di Jakarta kan sudah ada tuh, mereka sudah tersertifikasi Mungkin perawat-perawat kalau caregivernya. ada koneksinya Bu, jadi disambungin aja sih Bu. Gitu aja. Waktu Bimtek lalu kan di depan Pak Kadis bilang apapun yang dilakukan itu saya akan tanda tangan. Iya, kalau Pak Kadis itu pokoknya Iya. yang Dia main tanda tangan. mendukung saja sih. Oke? Oh ini kan bukan prinsipal, nggak berbahaya untuk siapapun gitu. Orang ini kan untuk membantu startupnya. Ya kalau Perawatnya bisa kerjanya lebih luas tahun ya itu. Jadi kalau ada masalah-masalah langsung sampai ke ini. Inilah fungsinya IT sebenarnya. Ya, Itu. nanti di BLK nanti Pak dibuatkan satu pelatihan untuk poin katakan kategori A sekian lama itu keluar sertifikasi. Sertifikat keluar. kita juga iya, Ada ya? vokasi ya. Ah, Dewan itu. tenaga kerja industri Industri. kita juga. Iya. Karena dia kalau ada itu aman. Sertifikat itu menjadi standarisasi SOP untuk pergi ke Singapura. Karena kami juga perlu ini legalitas supaya kami bisa juga mendidik caregiver dan nanny babysitter kan. Salaman. Sudah? Ayo. Ya, permisi. Oke. Ada Pak Gun Muanu yang ini karena kita pendamping. DPC Kota Palu. Monggo. Karena di sini mau ditahan. Ayo jelasin lagi. Ya. Jelasin dulu sama Bapak. Invitation itu bergerak di bidang undangan digital, Pak. Jadi bukan hanya sebatas pernikahan, namun semua acara bisa diikuti. Udah berapa sih sekarang ya? Udah berapa yang usernya? Sejauh ini sudah selama setahun kurang lebih 50-an lebih. Iya. Kenapa orang memilih dirimu dibanding yang lain? Kalau invitation itu Pak kita bisa handle, kita bisa menentukan, mempersilakan berapa tamu yang akan datang sehingga para pihak acara bisa mempersiapkan makanan misalnya dan juga lebih tergolong murah karena bisa ada paket-paketnya Pak. Ini Emang yang lain nanti nggak ada paketnya? Kalau yang ini paketnya Pak, lebih jangan Pak, dia sudah gemetar dikata. Santai saja dikata. Kenapa? Lanjut bisa lanjut. custom undangan. Oke, siap Ya itu ya. Udah 50 ya? Iya. Itu kebanyakan tahu dari mana? 50. Dari website, dari Instagram, dari Facebook, dari Invitation, dan juga rekan-rekan kami Paling banyak yang mana? paling banyak rekan. Dari rekan. Iya, Nah, itu masih proses semuanya Dari pintu Iya. itu dia dari tadi yang saya sampaikan Pak. Kalau dari masih sekitar Palu atau ini mulut ke mulut itu paling penting. Mulut ke mulut itu paling penting karena memang masih lokal gitu. Jadi kadang ada yang startup bakar uangnya itu malah di kelas iklan dan itu nggak guna gitu. Iya. Padahal kalau di mulut ke mulut, dirimu lah, kalian berdua lah, kontaknya ada berapa, kami ada kayak gini nih, atau di WhatsApp status munculin terus itu dengan gitu aja sebenarnya kejual gitu, itu yang paling penting dan murah. Kalau dari sisi penjualan ya, kalau saya lihat sih kasusnya sama semua nih yang kayak gitu, kasusnya di situ, apalagi yang butuh teman-teman sendiri. Kalau 50 tahun sih udah oke lah. Ini tahun pertama apa? Dan dia ngasih testimoni pas depan. Masukkan di media sosial. Nanti orang-orang bisa lihat di media sosial, ada juga di YouTube-nya. Kadang pernah nggak masukin ke WhatsApp testimoninya itu, status mula. Nah, begitu yang ini aja, yang muda-muda aja karena ini undangan digital ini semuanya senang. Saya sendiri juga senang kalau melihat undangan digital.
Nggak repot. nggak repot, terus kreatif itu tampilannya juga bagus. Mereka sebenarnya lebih ke manajemen Pak. Ini ya. Manajemen. Manajemen. Jadi kayak IO-nya apa? Iya, jadi IO itu bisa pakai IO yang pakai mereka. Jadi IO itu pertama bisa memantau jumlah tamu undangan yang akan datang, mulai dari kayak misalnya berapa yang tersebar, berapa yang sampai ke handphone mereka, berapa yang buka. Cocok. Nah, sampai berapa yang akan konfirmasi mereka itu akan datang, berapa jumlahnya gitu. Dan ketika mereka datang, mereka akan disambut dengan begitu ya. Nah, informasi itu saya aja nggak dapet nih tadi. Iya. Kalau dia nggak ngomong ya, gimana caranya dia bisa nyampain semua informasi itu yang kan? apa keunggulannya itu kan. Nah, itu Jadi bukan begitu dia. Iya, begitu saya dengar malah, wow ini makin menarik nih. Gitu. Tapi nggak dapat dari Angelin. gitu, maksudnya begitu tahu gimana caranya kata-kata yang sebanyak itu bisa masuk ke WhatsApp dirimu, ini bisa situ atau YouTube tadi cara penjelasan itu ada. Iya, ada. Gitu. Itu bagus, sangat bagus lah untuk peningkatannya. Memang sekarang. Jadi kan biasa kan kayak gini Pak, mereka tuh angkat masalahnya kan memang selain acara pernikahan itu biasa kayak setelah menikah setahun ini mereka ada di remind lagi Pak, di reminder selamat atas pernikahan setahun pernikahannya ini kalau sudah punya intinya jika kalau sudah punya anak ini nih undangan untuk akikahan gitu. Akikahan Ada kelanjutan. Memorabilianya. ya bener. Jadi siapa Angelin mesti banyak belajar lagi dalam hal memberikan penjelasan. Toh, ya karena sekarang memang undangan digital sudah mulai banyak karena mungkin sibuk dia hanya kirim nomor rekening kan ada nomor rekeningnya. Jadi Sekali itu namanya gift giving Pak. Jadi gift givingnya itu jadi mereka bisa buy transfer otomatis Pak. Otomatis dia seperti itu toh. Dan Ada juga kan satu pesannya Pak Gunawan. Karena Kota Palu hanya 8 kecamatan, 40-an kelurahan, Baru 50. dari mulut ke mulut. Cepat, singkat dan jelas. Oke? Banyak temannya juga. Masih kuliah toh? Masih. Temannya kampus. Expose. Kalau teman-teman kuliah ini pasti banyak ini. Ya. Ada kursi pacaran 1 tahun. Ikut-ikut. Pertama diundang ya pacaran Nanti di kursi 1 tahun. ikut pameran nanti sebentar lagi ada pameran tanggal 5 sampai tanggal 10 nanti saat Ikut. Nah, mungkin Bapak mau bikin acara pameran, mau mengundang ini orang nih tanggal pakai ini mereka. dari Basarnas ini undang kami supaya untuk UMKM-nya diikutkan. Tapi masih dalam pembicaraan, maksud saya gini bicaranya jangan sampai UMKM kita dibebani untuk bayar. Ini yang saya tarik supaya tidak membayar. Biasanya kan ada membayar. Tanggal 18 juga ada nanti di Faturi. Ulang tahun itu makin ramai lagi. Nah, nanti kami kasih dan sampaikan sama Pak Kus, biar Pak Kus sampaikan sama ini toh. Ya, tanggal 5 sampai tanggal 10. Tanggal 5 itu jam berapa Pak ya? Senin. Ini masih dibicarakan nanti. Air ya. Nah, Wah lagi makan. nggak apa-apa. Teruskan perjuangan. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Sarif, yang terakhir menjaga bungkusan. Ini udah berapa lama masih? Di tanah ini Kan kita baru 2 bulan. Iya. Kan belum menjadi sekali, jadi sekitar 20, baru 20-an. 20-an ya? ya. Tapi tugasnya itu berlanjut terus. Ada terus tugasnya. Kita terima jasa bikin tesis. Ya. Ini ada mentoringnya, ada. Jasa mentoring aja. Iya, mentor. Kalau analisisnya ada juga. Cuma kalau untuk pengerjaan dari awal sampai ini nggak tega begitu. Kasih kesempatan untuk orang berjuang. Itu plagiat. Kalau dibilang Iya, plagiat. plagiat. Iya, maksudnya. Anda punya sarjana tidak diakui. Nah betul. Ada itu untuk melacak plagiat atau tidak. Iya, Iya, ada ada pasien pasien. apa? Makanya dosen ada pembimbing, setiap anak bimbingan ada. Kalau S3 itu 3. Promotor, kopromotor. Jadi jangan bilang anak mau bikin skripsi itu plagiat, ditangkap. Kita ada bisa analisis 10 tahun penjara. Iya. Analisanya Pak ini. Kalau analisis Ya, boleh. bantu mentoring cara bikinnya gimana. Yang ngetik tetap orang itu. Orang itu, tapi jangan membuat. Iya. Oke, mantap. Iya, Ini Pak makanya. Gunawan hebat ini. Makanya kita ikut apa yang beliau katakan. Ya. Iya. Enggak lah. Mantap, Udah mantap. 20 ya. Iya. Ini kalau ini kan sebenarnya
yang mentoring orang-orang mana? Banyak. Dari Tadulako, karena kita fokusnya baru ke Tadulako. Oh iya. Boleh. Dosen-dosennya yang memberikan jasa mentoring, yang memberikan jasa. Kalau sejauh ini baru ini sih, baru alumni yang biasa. Boleh. Yang menyeleksi siapa? Menyeleksi alumninya itu. Apa saya Kita lihat track recordnya. Kayak misal pernah jadi asisten dosen kan sudah juga ini berkaitan dengan IP-nya berapa? kalau IP tidak terlalu sih kan biasa IP juga tidak terlalu dengan pembuatan Jadi IP2 pun nggak masalah. IP 2 nggak bisa jadi ada juga dua, misalnya tiga ke standar atas lah lah. dia. Iya. Berarti saya nggak bisa dong ya. Iya. Ini beliau ini pintar, ini memandu. Bisa mungkin memberi semangat. Iya. Ini fotokopi online apa melayani print tugas Ya kuliah? print tugas, Ah, ini bagus ini. print tugas sama bagian jilid-jilidnya. Sip, kalau ini mah 100%. Oh, jadi filenya dikasih. Iya. Jadi fotokopi kayak Gojekin fotokopi. Ah, Oh, kan iya. biasa orang nggak punya waktu juga. Cocok juga ya. Ini mantap ini. Kebutuhan mahasiswa. Iya. Sama kebutuhan lain juga ada kayak kebutuhan mau wisuda, ibu-ibunya mau butuh apa, alat nikah atau kamera, kita bisa akses ke Paket. Oh, paketnya ada paket wisuda begitu. daftar kuliah juga bisa pendampingan. Dia belum tahu kalau di sini ada. presiden fotokopi selain fotokopi. Oh, mesin fotokopi. Lobby di sini. Bisa. Kalau Dengan titik terdekat kan. kalau lulus bisa cariin pendampingnya. Jasa layanan itu Jasa juga ya. layanan bisa. Pendamping nemenin pas lulus. Insya Allah. Pas wisuda dulu, Pak. Tapi baru di Tadulako ya. Iya. Nanti kalau cari fotokopinya, cari anunya kami. Oh, siapa? Nah, kalau seluruh Indonesia cari saya untuk fotokopi Coba. sudah tahu. Nomor HP. Kontak ya. Ah, ayo Kontak. langsung. Kontak person. Iya. Hah? Kontaknya 0822 Itu harus cepat sana. 52 Respon cepat. 55 44 55. Nah, ngomong bagus ya. 52-nya 2 kali. Coba ulang. Once more. Kabel 52. Bukan 082. Oh, 82. Hampir salah kan. Hampir lu. Telepon 82 nggak dapat fotokopi. 52 52 55 55 44 44 55. Coba nomor cantik. Ini nomor cantik. Miss call dulu. Ini apa? Sudah semua. Iya. Nanti. Presiden fotokopi. Munir, Pak Munir. Munir. Jadi kalau orang Indonesia untuk fotokopi panggilnya Presiden fotokopi. Kan di Palu ini ada namanya pertama Pak Presiden Jokowi, baru Presiden Yapan, Ya. Presiden fotokopi. Ya. Mantap. Tinggal berarti kan link udah ada nih, Mas saya dapat satu. Ya kalian kalau kayak gini jasa perbanyak link aja. Iya. Gimana caranya bisa? Ya itu saya dari tadi muter mulut ke mulut lah kalau apalagi ini cuma utak. Ya masih di utak deh. Ada banner-banner nempelin di mana juga bisa kan. Nah, ini juga websitenya hanya media sih Pak, hanya media untuk terakses di WA. Jadi WA yang proses. WA teman-teman kan lebih gampang lagi. Jadi kita maintenance di website agak rendah. Oh, nggak masalah. Ingat perguruan tinggi di Sulawesi Tengah itu hanya 34. pasal berapa Pak? Ini ada pasalnya. Yang tadi kena itu, jadi aman. Jadi 34 pasal. 21 Unpad tambah UIN, baru yang lainnya swasta 32. Untuk satu kota 12 kotanya. Jalan terus. Iya, iya. Mantap. Nah, mari ini kan. Sukses ya. Kapan rencana ke Singapura lagi? Semacam beta lah dari beberapa. Orang dampel ke Singapura. Jadi kita dapat kesempatan. Nextnya apa? Di yang tahap yang Singapura itu. Kalau lolos ya. Bakal dapat apa sih kalau Kita ada juga pelatihan dari beberapa investor di kenalkan. Inggris apa Indonesia ininya? Bahasa Indonesia.
Cuman kemarin kita disuruh iya Udah coba mulai apa? Saingannya yang lain apa sih kalau di Indonesia? Selling box itu kandidat juga karena sama-sama penyedia hasil pertanian. Tapi kalau kita lebih kerucut lagi, lebih ke segmen yang buah yang telah dipotong. Tapi kan dirimu ada sayur box sama Tani Hub tuh kan nggak ada jumlah nutrisi berapa gitu. Tadi aku tertariknya yang itu aja sih, lebih tertarik ke bagian itu menarik buat orang ya, dengan adanya data-data nutrisi. Mungkin nggak semuanya tertarik sih, cuman banyak yang mementingkan kesehatan tuh penting yang hal-hal kayak gitu. Atau tambah apalagi ya selain nutrisi apalagi sih yang pakai teh diet yang nah itu gitu ibu hamil. Jadi kita sediakan modul kayak dalam satu minggu ini ada berapa box yang harus dikonsumsi. Jadi customer nggak lagi cuma pengen makan buah, tapi butuh kan nutrisi itu. Dan kalau apa ini udah skala nasional nih bisa nih yang kayak gini-gini bisa diterapkan nasional. Gimana caranya tinggal menunjukkan ke yang lain-lain lah, karena kadang nggak cuma makanannya aja kan, dia melihat yang nutrisi dengan makanan ini pengetahuan edukasinya itu bisa dapat. Tidak saya bukan yang dijual apa sih? Maksudnya yang dijual ke konsumen cuma makanannya, apakah ada atau paket yang cara dia kan ada. Jadi kalau kita kan ada buah-buah yang manisnya itu beda-beda. Ada buah yang tidak terlalu manis dan itu ada juga segmen pasarnya. Jadi biasa kita buat jus juga. Ada juga yang suka yang mengkal-mengkal. Tapi nanti masih direncanakan sih nantinya itu kayak modifikasi seperti rujak buah. Itu yang penting olahannya hampir sama. Nanti perlakuannya saja. Buahnya dari mana aja? Kalau ini kita dari beberapa mesti dikasih rasa ini. Loh, Pak An, boleh dicoba Pak. Siap nanti Pak. Iya. Monggo. Enggak harus begitu Pak. Kalau orang Sulawesi itu kalau tidak mau mencoba itu namanya Pak Pamali ya. Pasti coba kita. Saya udah melihatnya, makanya kenapa buah yang terakhir pasti coba. Iya. Cuma pengen tahu dulu gitu. Ini ada kita petaninya ada yang dari Kabupaten Donggala, ada dari Poso juga. Jadi sebenarnya kalau kayak semangka, melon itu di daerah-daerah lain kan ada juga. Tapi kita juga ada petani nih yang ada di Sulawesi Tengah yang memang butuh di support bagaimana sistemnya atau ekosistemnya dari kita melakukan awareness dari masyarakat untuk kampanye lebih konsumsi buahnya lebih ditingkatkan lagi. Saya lihat tadi ada beberapa dari Pemda itu lagi kampanye makan buah dan sayur. Betul, dan kami bisa berperan di sana. Bisa berperan, tapi sudah masuk belum ke sana? Maksudnya udah coba masuk belum ke sana? Kalau untuk ke mananya? Pemda, ini kan kerjasama instansi kantor dinas sudah kemana? Ya, ini kita baru beberapa sih yang kita dinas pertanian yang masih berkaitan dengan hasil pertaniannya. Itu dari kalau untuk instansi seperti Universitas Tadulako juga dosen-dosen ternyata membutuhkan kita di jam istirahat. Event-eventnya dosen seminar itu juga mulai transisi dari yang cuma snack-snack roti itu bisa beriringan dengan buah-buahan. Kan kalian sebenarnya kan kalau di pemerintahan itu kan ada snack-snack rapat dan lain-lain. Gimana caranya kalian bisa masuk ke situ gitu? Itu ada satkernya. Bagaimana caranya kalian memperkenalkan diri ke mereka? Pak, pakai aja buah-buah dari kami. Misalkan di sini ada tulisan atau buah terus ada nutrisinya dan makanan ini berapa, ada penjelasan. Orang kadang-kadang ada yang nganggapnya sepele, tapi ada yang tertarik justru karena ini ada nilai nutrisinya ya, lucu nih kayak gini, ini bisa menarik. Dengan nutrisi ini ternyata saya nggak bisa jadi saya bisa turun 3 kilo dalam sebulan. Itu yang hal yang bisa menarik menarik pembeli gitu. Ini kita lagi
yang fasilitasi seperti di Shopee itu. Ada yang namanya Digipay, itu KPPN. Nah, KPPN itu pembiayaan seluruh kota Palu. Ada di KPPN kota. Itu ketika mau adakan kegiatan, dia minta uangnya itu yang bayari di KPPN. Makanya gabung dengan kami, nanti saya kenalkan ke KPPN karena kita selalu ada itu sampai ke kanwil kemarin ya. Kalau mau menjual ke pemerintahan, nah melalui Digipay namanya. Nah itu dicatat. Nanti saya kenalkan sama Pak Kasubnya, sama Pak Kadisnya. Ya, nah, mudah-mudahan harus semangat karena kami ini teman-teman semua. Makanya sekarang tadi sebetulnya kalau Bu Kabit itu tadi pesan kotaan roti itu dari mana? Toko yang besar ya. Nah, padahal UMKM kita ada loh. Kita punya UMKM seperti itu. Jadi kalau ngambil nanti dari di KPPN itu dari Digipay kita sudah ada. Mulai makan nasi, makanan, roti, sampai ini. Nah, ini juga yang kita mau informasi Pak. Ya. Jadi sekarang kalau misalnya mau pemesanan ini juga untuk UMKM. Ya. Sekarang kalau pemerintah kalau misalnya kita mau ambil Ya. dari UMKM dari ini, Ya. nah, itu dia harus masuk. Sekarang ada aplikasi MBIS. Oh, MBIS. Oh, Ya, iya, ada jadi lagi. itu makanya Banyak. kalau kita yang ini kita minta masuk dulu MBIS supaya Oh, kita bisa siap. pesan lewat MBIS. Ya, siap. Nanti kita minta linknya ini. Ya. Nah, itu lah, ini kan ada tambahan lagi dari Digipay. Kita ada pelatihan terus. Satu, dua, tiga. Lagi. Oh, jempol. Oke. Satu, dua. Oke. Terima kasih. Satu kali lagi. Pak. Orang untuk kegiatan ini Pak, kegiatan nongkrong. Nanti. Ya, langsung Pak, mau nggak? Nanti dulu. Ini mau foto dulu. Oh iya, langsung foto aja. Jadi langsung aja. Tunggu. Ya. Oke, sip. Oke. Monggo. Sama-sama, sukses. Pokoknya lancar. Kalau ada kenapa-napa, ini kan ada Pak Kus nih, kan Dikti. Coba langsung koordinasi sama IPTI juga, atau butuh bantuan dinas, langsung koordinasi, jangan malu-malu. Jadi semuanya ini kan memang binaan dari perindustrian. Jadi apapun yang terjadi lapor. Gitu. Mau sukses sih senang kita Bu. Kami ada hasilnya ternyata bagus nih, senang. Kendala lapor juga gitu. Jangan diam aja. Kadang-kadang saraf-saraf itu tenang-tenang tuh kadang-kadang malu buat komunikasi. Itu yang nggak boleh gitu. Kalau mau maju harus ngomong apapun itu, mau bagus mau jelek dikasih tahu. Jadinya jalan bareng-bareng lah maju. Oke, siap, sukses. Udah semua. Apa? Di situ aja ya. Monggo. Kesana kasar supaya enak, suasana lain. Iya. Baru kita yukul dulu Pak, makan. Kemana kita mau sana?